Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Hendrawan dari instansi SDN 1 Batu Karas, Kabupaten Pangandaran. Pada video berbagi praktik baik ini, saya akan membagikan proyek V5 tema kewirausahaan di kelas 5. Adapun topik kegiatannya yaitu mengembangkan destinasi wisata situ Cisamping. Kegiatan ini bertujuan yaitu untuk memahami konsep kewirausahaan. Jadi, siswa diajak untuk berpikir bagaimana menjadi seorang pengusaha dalam mengembangkan sebuah bisnis. Kemudian lagi meningkatkan kemampuan numerasi. Siswa diajak mempraktikkan keterampilan berhitung dalam merencanakan dan mengelola keuangan usaha. Kemudian mengenal potensi wisata lokal. Siswa diajak untuk menggali potensi wisata di lingkungan sekitar, khususnya situ Cisamping. Kemudian menumbuhkan jiwa sosial. Siswa belajar untuk bekerja sama dan berkontribusi bagi masyarakat. Dan yang terakhir, siswa dikuatkan nilai-nilai Pancasilanya. Dalam tahap ini, proyek akan mengasah nilai-nilai gotong royong, kreativitas, dan tanggung jawab. Jadi karakter P5 yang akan dikembangkannya yaitu bergotong royong, kreatif, dan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Tentu ada beberapa tantangan yang dialami, tapi yang paling fundamental yaitu motivasi diri. Bagaimana saya selalu semangat untuk terus mengoptimalkan versi terbaik anak-anak didik saya. Karena tantangan apapun akan terselesaikan jika memang guru sudah sadar bahwa tugas guru adalah mencintai muridnya, seperti halnya seorang ibu yang mencintai anak-anaknya. Tahapan aksi. Tahapan aksi adalah langkah yang mulai dilaksanakan, dimulai dari orientasi, konseptualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Alur pelaksanaannya dimulai dari tahap orientasi selama 6 jam pelajaran. Tahap ini dimulai dari menjelaskan konsep kewirausahaan. Kenapa proyek ini penting dipelajari, apa manfaatnya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk mengidentifikasi pengusaha yang sudah sukses di tingkat nasional sampai lokal. Kemudian mengidentifikasi wisata yang ada di Indonesia sampai wisata lokal yang telah dikunjungi siswa. Nah, dari sana anak-anak dituntun untuk peka terhadap potensi yang ada di sekitar dengan menggunakan sudut pandang seorang wirausaha. Salah satunya adalah peka terhadap potensi lokal wisata di situ Cisamping yang jaraknya hanya 1 kilometer dari sekolah. Minggu selanjutnya mengundang narasumber pengelola situ Cisamping ke kelas. Pada tahap ini siswa diajak untuk menggali lebih dalam tentang situ Cisamping. Siswa juga dilatih untuk berani bertanya kepada orang lain, bagaimana menghargai pendapat, bagaimana cara mencatat apa yang didengar oleh seorang narasumber. Di akhir kegiatan, siswa diajak untuk memetakan peta pikiran sederhana. Dengan peta pikiran, siswa dilatih untuk mampu memetakan permasalahan dengan jelas. Dalam peta pikiran yang berisi ide-ide wisata menarik yang ada di situ Cisamping. Selanjutnya tahap konseptualisasi. Pada tahap ini siswa diperkenalkan dengan konsep dasar wirausaha seperti produk, pasar, promosi, dan keuangannya. Dilanjutkan dengan studi lapangan di mana siswa menyusun pertanyaan wawancara kepada pengunjung yang akan dilaksanakan selama 1 minggu. Kemudian dia melaporkan hasil kegiatan berupa laporan sajian, data statistik tentang jumlah pengunjung selama 1 minggu, bagaimana fasilitasnya, dan hal yang diinginkan pengunjung terhadap situ Cisamping. Nah, kemudian dari survei tersebut, siswa diajak untuk mengidentifikasi potensi wisata, mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan dan kendala yang harus diatasi. Kemudian juga merancang produk atau jasa wisata.
Siswa berkreasi dalam merancang produk atau jasa wisata yang unik dan menarik. Tahap aksi dilaksanakan selama 31 jam. Dimulai dari membentuk kelompok kecil berdasarkan minat siswa, misalnya kelompok pengembang wisata kuliner yang sesuai minat masakan yang akan dibuat di acara aksi. Pada tahap ini, jenis masakan yang disarankan memilih makanan khas daerah situ di samping, seperti masakan Harmis, sayur dari siput-siput yang ada di danau situ di samping. Pada tahap ini, siswa juga dikuatkan kompetensi numerasi, bilangan aljabar, dan pemecahan masalah sehari-hari. Dengan cara pertama merencanakan menu yang akan dibuat, menentukan alat dan bahan, membuat makanan, melakukan survei harga ke warung terdekat. Dari hasil survei, kemudian siswa mampu memperhitungkan efisiensi harga yang akan diambil. Kemudian pada saat pelaksanaan, siswa mencatat penjualan diperoleh dan juga melaksanakan wawancara terkait rasa masakan kepada pengunjung. Sekali juga mempromosikan situs di samping kepada pengunjung yang datang. Dan tak lupa, saya juga mewawancarai orang tua yang hadir bagaimana tanggapan mereka atas kegiatan ini dan harapannya ke depan. Tahap refleksi, setiap siswa harus melaporkan hasil penjualan mereka, apakah penjualannya untung atau tidak, dan juga melaporkan daftar belanjaan yang telah dibeli. Kegiatan akhir diakhiri dengan refleksi di kelas dengan berbagi perasaan mereka selama berdagang, apa yang mereka rasakan, yang dilihat, yang didengar, yang dirasa, yang masih perlu ditingkatkan. Pada akhir kegiatan atau disebut dengan tindak lanjut, murid berdiskusi untuk menyusun rekomendasi jenis pengembangan wisata yang cocok berdasarkan keinginan pengunjung, serta bagaimana bekerja sama dengan pihak lain yang berpotensi untuk membantu situs di samping agar menjadi lebih primadona atau banyak pengunjungnya. Di kegiatan refleksi, kegiatan P5 ini telah dilaksanakan selama 1 semester, yang tentu memiliki dampak positif kepada siswa. Yang saya rasakan, siswa merasa senang, terlihat sangat ceria ketika ditanya pun. Bahkan yang biasanya ketika tidak menjawab pada kegiatan proyek ini, para siswa berani menjawab, berani bertanya, membuat ide-ide baru dengan percaya diri. Misalnya ketika bertanya kepada narasumber, mereka sangat senang dan tanpa memalu bertanya. Tentu kemampuan soft skill ini sama penting dengan kemampuan akademik. Karena soft skill ini justru yang menentukan anak survive di dalam belajar, di dalam kelompoknya, bahkan di dalam karirnya. Jika anak sudah kasmaran dalam belajar, maka tantangan apapun yang diberikan guru akan mampu dilewati anak. Jadi yang menjadi faktor keberhasilan dalam belajar ataupun proyek ini adalah bagaimana guru memberikan kesempatan anak untuk terlibat dalam merancang proyek dan melakukan dialog tentang mengapa mereka mempelajari proyek ini, apa manfaatnya. Ketika anak sudah tertarik dan merasa dilibatkan, maka tanpa dipaksa pun anak akan kasmaran dalam belajarnya. Nah, ini karena kesadaran diri sudah tumbuh dan sudah memahami pentingnya belajar bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.